guys, perkenalkan nama saya Ina semua, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi semester 7. Saat ini saya akan membahas tentang pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Fresindo Jaya. Sebelum ke pembahasan, saya mau menjelaskan tentang etika bisnis dan apa saja prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Velasquez tahun 2005, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Pada hakikatnya, penerapan etika bisnis yang baik dan benar dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, maupun masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ada 5 prinsip dalam etika bisnis, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan integritas moral. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Kemudian menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha PT Mayora Indah Tbk diantaranya adalah dalam bidang industri. Saat ini PT Mayora Indah Tbk memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda, namun terintegrasi, dan salah satu divisinya adalah PT Tirta Fresindo Jaya dengan lokasinya di Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur, dan beberapa lokasi pabrik yang tersebar di Pulau Jawa. Beberapa divisi bisnis PT Mayora Indah Tbk yaitu divisi biskuit, divisi wafer, divisi kembang gula, divisi kopi, divisi coklat, divisi makanan kesehatan, dan divisi beverage. Permasalahan antara warga dengan PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan salah satu anak perusahaan Mayora Group ini bermula pada tahun 2012. Waktu itu, pihak PT Tirta Fresindo Jaya datang ke 2 wilayah, yakni di Kecamatan Baros Serang dan Kecamatan Cadasari Padegelang, dan berencana akan membangun gudang di wilayah tersebut, sehingga warga kehilangan 17 hektar areal persawahan dari rencana 32 hektar yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang. Namun dengan seketika izin areal tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan setelah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah, yang imbasnya adalah sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari menjadi turun drastis. Hal ini jelas melanggar Perda Kabupaten Pandeglang nomor 3/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa kawasan Candasari merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki beberapa titik mata air. Di sisi lain, secara demografi dan monografi, wilayah ini juga diisi dengan kearifan lokal, di mana banyak pendidikan pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama, santri-santri, bahkan wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan. Profesi masyarakat lebih didominasi oleh petani. Sejak saat itu, gelombang penolakan terus berdatangan dari masyarakat Cadasari dan Baros maupun dari elemen organisasi masyarakat lainnya.
Karena tidak ada tindakan tegas dari pemerintahan Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang, PT Tirta Fresindo Jaya pun terus melakukan aktivitasnya dengan melakukan eksploitasi air di wilayah Cadasari dan Baros dan tidak mengindahkan SK pencabutan izin yang dikeluarkan Bupati serta himbauan dari DPRD Pandeglang tersebut. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya diantaranya yaitu: pertama, mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria UPA nomor 5/1960. Oleh karena itu, seharusnya PT Tirta Fresindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dan privatisasi sumber mata air. Uang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kedua, warga Cadasari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perlintan, dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah diambil oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Yang ketiga, hak agraria petani Cadasari dan Baros yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41/2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Fresindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Berdasarkan kasus yang saya jelaskan tadi, PT Tirta Fresindo Jaya telah melanggar prinsip etika saling menguntungkan. Kesimpulannya, dalam menjalankan aktivitas bisnis, hendaknya perusahaan menerapkan dengan benar prinsip-prinsip etika bisnis. Tujuannya agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Secara umum, etika dalam berbisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan fondasi untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan bisnis dapat tercapai. Demikian penjelasan saya tentang kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Fresindo Jaya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya.